me out with your smile. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game. Take me out. Jadwal lengkap Serie A Liga Italia Giornata pekan ke-8 kembali menggelar pertandingan mulai Sabtu tanggal 1 Oktober tahun 2022 hingga Selasa tanggal 4 Oktober tahun 2022. Tim-tim elit seperti AC Milan, Juventus, AS Roma dan Inter Milan memiliki tajuk yang sama, yakni mencari pelampiasan berupa 3 poin. 4 tim elit Liga Italia tersebut pada laga terakhirnya menelan hasil minor di kompetisi domestik. Sehingga kemenangan menjadi satu-satunya jalan untuk kembali ke trek perburuan Scudetto. Sabtu, tanggal 1 Oktober tahun 2022 pukul 20 waktu Indonesia Barat, Napoli vs Torino pukul 23 waktu Indonesia Barat. Inter Milan vs AS Roma Minggu, tanggal 2 Oktober tahun 2022 pukul 1.45 waktu Indonesia Barat. Empoli vs AC Milan. AC Milan terhitung apik dalam melakoni manuver di bursa transfer musim panas kemarin. Namun, sebuah keputusan blunder membuat Milan disebut-sebut menyesal. Hal itu terkait kepergian Milos Kerkez yang justru tampil gacor di klub barunya saat ini. Calcio Mercato mengulas bagaimana Milos Kerkez meninggalkan Milan nyaris tanpa gembar-gembor. Pemain ini memang dianggap underperform dan tak mampu memenuhi ekspektasi manajemen Rossoneri. Milos Kerkez akhirnya memilih untuk memulai dari awal di Liga Belanda, Eredivisie bersama AS Alkmaar. Keputusan sang pemain sepertinya tepat. Hengkang dari San Siro rupanya kembali menghidupkan karirnya. Performanya di klub baru, Moncer, sebuah hal yang membuat dia dipanggil masuk dan membuat start pertama untuk tim nasional Hungaria. Milos Kerkez bersinar di Belanda dan mendapat panggilan dari timnas Hungaria asuhan Marco Rossi. Adapun Hungaria akan menjadi lawan timnas Italia untuk memperebutkan satu tempat di final Four Nations League berikutnya. Sejauh ini, dalam 15 penampilan pertamanya dengan Alkmaar, Kerkez telah mencetak 1 gol dan memberikan 5 assist. AS tidak terkalahkan dan berada di urutan ketiga dalam klasemen tepat di belakang pemimpin klasemen PSV. Performa gemilang AS Alkmaar dinilai membantu pertumbuhan eksponensial Milos Kerkez di level individu. Lalu mengapa dia diizinkan meninggalkan Milan? Skenarionya, bersama skuad Primavera Milan, Kerkez akan tumbuh dan berkembang secara positif dan bisa masuk ke skuad utama. Tetapi Milos Kerkez punya pemikiran berbeda, dia ingin segera dipromosikan secara cepat ke tim utama, sebuah hal yang tak bisa diberikan Milan. Situasi makin tak nyaman bagi Milos Kerkez saat Milan memutuskan untuk merekrut Fode Ballo-Toure untuk melapis Theo Hernandez musim panas lalu. Hal ini yang membuat Kerkez mendorong skema penjualan langsung. Saya berharap memiliki kesempatan karena saya melakukan lebih baik daripada bek sayap Primavera manapun dari tim manapun. Milan jelas merupakan klub hebat dan tidak mudah sebagai seorang pemuda untuk memiliki kesempatan di sana. Tapi saya pikir dengan penampilan saya dan apa yang telah saya lakukan mungkin saya pantas mendapatkan kesempatan, katanya kepada Scouted Football baru-baru ini. Dia kemudian pindah ke AS Januari lalu dengan banderol 2 juta euro ditambah bonus. Di sana, Milos Kerkez dianggap sukses membuat Milan menyesali banyak hal. Bicara soal posisi bek sayap kanan, AC Milan akan tanpa Theo Hernandez setidaknya untuk pertandingan melawan Empoli. Situasi ini memaksa pelatih AC Milan, Stefano Pioli untuk mencari solusi alternatif. Menurut Milan News, Theo Hernandez yang mengalami cedera ditargetkan bisa pulih dan kembali untuk pertandingan berikutnya di mana Rossoneri akan bermain melawan Chelsea dan Juventus di Liga Champions dan di Serie A. Di antara hipotesis yang sedang dipertimbangkan oleh Pioli adalah ide memainkan Fode Ballo-Toure dalam peran yang ditinggalkan Theo tersebut. Ide lain adalah memindahkan posisi Sergino Dest ke sektor sayap lain. Ide ketiga yang tengah ditimbang Pioli adalah merubah formasi AC Milan. Solusi pertama tidak memerlukan pergolakan taktis atau pergerakan pemain lain, tetapi Ballo-Toure hanya mengumpulkan 19 menit di tahun kalender 2022. Opsi kedua adalah membiarkan Sergino Dest bermain sejak menit pertama, tetapi setelah performa yang buruk melawan Napoli, ada juga keraguan di opsi kedua ini. Solusi terakhir adalah solusi yang membutuhkan lebih banyak waktu dan harus lebih siap karena melibatkan skema 3-5-2 dalam hal ini Pierre Kalulu, Simon Kjaer dan Fikayo Tomori akan menjadi bek tengah sementara Rafael Leao yang kembali bisa bermain di kiri, dengan Calabria di kanan.
Direktur Teknik AC Milan, Paolo Maldini, menegaskan bahwa Rafael Leao mengaku ingin tetap bersama Rossoneri. Hal tersebut membuat Paolo Maldini optimistis bisa memperpanjang kontrak pemain Portugal itu untuk jangka waktu yang lebih lama. Rafael Leao merupakan pemain penting di skuad AC Milan saat ini. Kontrak Rafael Leao bersama Rossoneri bakal berakhir pada Juni tahun 2024. AC Milan telah melakukan pembicaraan dengan agennya, Jorge Mendes, mengenai kesepakatan baru. Namun, kedua belah pihak belum mencapai kesepakatan untuk saat ini. Pemain berusia 23 tahun itu sekarang masih punya utang lebih dari 16 juta euro kepada mantan klubnya, Sporting Lisbon. Dia mendapat denda karena mengakhiri kontraknya secara sepihak pada 2018. Setelah berpisah dengan Sporting, Rafael Leao bergabung bersama Lille dengan status bebas transfer. Dia kemudian pindah ke AC Milan dengan mahar 30 juta euro pada 2019. Paolo Maldini berbicara tentang situasi Rafael Leao di AC Milan. Dia mengatakan kalau sang pemain ingin terus bertahan di San Siro. Leao memiliki situasi berbeda yang datang dari transfernya ke Lille, ujar Paolo Maldini kepada La Gazzetta dello Sport. Ini berdampak, lawan biaranya sering berubah. Namun, Rafa berterima kasih kepada kami dan saya memperhitungkan apa yang dia katakan. Rafa memahami untuk beberapa tahun ke depan harus di Milan. Dia memahaminya dan dia mengatakannya. Akan ada negosiasi, dan kami tahu bahwa pemain kuat harus dibayar untuk nilainya. Jika tim meningkat lebih jauh, dia akan memiliki segalanya untuk dilakukan lebih banyak lagi. Kemudian, tentu saja, tidak ada yang tidak bisa dijual, di tim manapun di dunia ini, lanjutnya. Paolo Maldini sangat optimistis AC Milan bisa mencapai kesepakatan soal kontrak baru Rafael Leao. Dia juga mengisyaratkan tidak mau membayar sebagian dari dendanya untuk Sporting Lisbon. Ya, bersamanya, tapi kami tidak ada hubungannya dengan Sporting, tegas Maldini. Paolo Maldini juga bicara mengenai Zlatan Ibrahimovic. Striker asal Swedia itu telah menandatangani kontrak baru hingga 2023, tapi baru akan kembali beraksi pada Januari tahun 2023. Ketika dia memperbarui kontrak, kami mengatakan kepadanya bahwa dia harus merasa 100% seperti pesepak bola, tegas Maldini. Dia sedikit cemas karena pensiun, tapi dia harus tetap tenang. Hidup selalu tersenyum kepadanya, lanjut legenda AC Milan itu.